Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan penggunaan tipe data dan variabel pada bahasa pemrograman C++ di software Dev C++. Kita buka dulu software Dev C++-nya dengan cara klik kanan pada mouse, kemudian kita klik Run Administrator. Kita tunggu sampai masuk ke dalam aplikasi software Dev C++. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari software Dev C++. Kemudian kita membuat file barunya dengan cara, di sini ada di kiri atas ada file, kita klik. Kemudian di bagian new, dan di sini short file, kita klik. Bisa juga dengan menekan keyboard Ctrl N. Nah, kemudian langkah awalnya adalah ketika kita ingin membuat kode pemrograman bahasa C++ itu harus ada struktur dasarnya. Struktur dasarnya itu ada 3 bagian. Ada bagian input dengan sintaksnya itu pagar, include, IOStream. Nah, kemudian bagian yang kedua yang wajib ada itu adalah bagian namespace, yaitu sintaksnya itu using, namespace, std, kemudian terakhir itu ada titik koma. Kemudian bagian ketiga yang wajib ada itu adalah bagian fungsi. Tulisannya itu sintaksnya in my buka kurung. Nah, di sini tutup kurung, kemudian ada buka kurawal sama tutup kurawal kayak gini. Dan di dalam isinya itu ada namanya return 0 titik koma. Ini buat mengembalikan fungsi dari nilai si ini. Nah, kemudian kita langsung aja mempraktikkan penggunaan tipe data sama variabel. Tipe data itu ada beberapa. Kita langsung aja, yang pertama ada namanya tipe data integer. Kalau di bahasa pemrograman C++ ditulisnya int. Nah, fungsi dari integer ini untuk bilangan bulat. Dan penulisannya ini setelah tipe data adalah penulisan nama variabel. Untuk penulisan nama variabel itu bebas, bisa apa aja, yang penting itu diawali dengan huruf dan tidak boleh menggunakan angka awalnya. Misalnya kita contohnya nama variabelnya A. Nah, ini merupakan tipe datanya dari integer, tulisnya int, kemudian nama variabel dari integernya itu A. Nah, kemudian untuk tipe data yang kedua, ada namanya itu adalah float. Ditulis di bahasa pemrograman C++ sama float juga. Kemudian diikuti dengan nama variabel. Nama variabelnya misalnya kita contohnya bikin nama variabel B, kemudian terakhirnya pakai titik koma. Fungsi dari tipe data float ini untuk bilangan desimal atau pecahan. Biasanya sih bilangan yang paling gampang itu bilangan desimal yang ada komanya. Kemudian tipe data yang ketiga ada namanya karakter. Kalau misalnya di bahasa pemrograman ditulisnya itu char. Kemudian diikuti dengan nama variabelnya, misalnya kita tulis aja C. Jangan lupa pakai titik koma. Nah, karakter ini berfungsi untuk menuliskan satu karakter. Biasanya satu huruf, dia itu nggak boleh lebih dari satu huruf. Nah, kemudian untuk tipe data yang keempat ada namanya string. Ditulis di bahasa pemrograman C++ itu sama string juga. Fungsi dari string itu apa? Kalau char itu tadi untuk satu karakter, dan kalau string itu untuk lebih dari satu karakter. Yaitu fungsinya itu untuk membuat kata atau kalimat. Sama penulisannya, itu tipe data, selanjutnya itu harus ada nama variabel, nama variabelnya misalnya nama. Terus terakhirnya titik koma. Dan yang tipe data yang kelima ada namanya boolean. Ditulis di bahasa pemrograman C++ itu boolean itu bool sama diikuti dengan bahasa pemrograman diikuti dengan nama variabelnya misalnya Z. Nah, boolean ini mempunyai nilainya itu hanya dua, true atau false.
Biasanya itu kalau misalnya kita menuliskan value-nya true, nanti akan menghasilkan 1, dan kalau misalnya kita menuliskan false, nanti akan menghasilkan 0, gitu. Kemudian setelah kita tulis tipe data sama variabel, kita deklarasiin tiap tipe data sama variabel. Jadi, tiap tipe data sama variabel memiliki nilai. Nah, di sini yang tadi variabel A kita tulis dulu. Variabel A sama dengan, karena variabel A itu tipe datanya integer, yang tadi integer itu kan fungsinya untuk bilangan bulat, berarti kita isi dengan bilangan bulat. Misalnya contohnya itu 3. Nah, jangan lupa pakai titik koma. Nah, kemudian variabel selanjutnya, variabel yang B. Kita deklarasiin isi dengan nilainya B sama dengan, karena float itu tadi adalah bilangan desimal. Berarti harus ada angkanya itu ada komanya, misalnya 4,35. Nah, kalau misalnya di bahasa pemrograman C++, koma itu diganti dengan tanda titik. Ingetin ya, tanda koma itu diganti dengan tanda titik. Nah, oke. Kemudian deklarasi yang ketiga, di sini kita mau deklarasiin variabel C. Variabel C untuk tipe datanya kan char. Kita tulis C sama dengan, karena tipe datanya itu dia mintanya char, penulisannya itu, karakter itu harus diawali dengan tanda petik 1. Ingetin tanda petik 1, kemudian diisi dengan 1 karakter aja, atau 1 huruf aja. Misalnya isi dengan D. Nah, terakhir jangan lupa pakai tanda titik koma. Udah, untuk tipe data char. Nah, kemudian yang keempat, kita mau mengisi nilai variabel dari nama. Nilai variabel nama. Nah, karena tipe datanya string, berarti penulisannya itu diawali dengan tanda petik 2. Ingatin ya, kalau string itu tanda petik 2, dan kalau karakter itu pakai tanda petik 1. Nah, ini kita isi misalnya, kan kalau string itu lebih dari 1 karakter atau menuliskan kata atau kalimat. Kita isi misalnya Dewi. Jangan lupa pakai tanda titik koma. Oke. Setelah kita menuliskan tipe data, variabel, terus kita mengisi nilai dari variabelnya, kemudian kita mau menampilkan hasil dari yang udah kita tulisin tadi, udah bener atau belum. Caranya itu untuk menampilkan seperti pertemuan yang sebelumnya, pakai menggunakan fungsi cout. Untuk menampilkan, jangan lupa pakai buka siku, terus tanda petik 2, misalnya kita mau menampilkan tulisannya nilai A adalah, kemudian buka siku lagi. Nah, kita mau menampilkan dari variabel yang mana? Misalnya kita mau menampilkan variabel yang sini ya, variabel A, kita tulis nama variabelnya A, kemudian tutup siku, buka siku lagi, kemudian kita terakhirnya itu dengan menggunakan endline. Endline itu berfungsi untuk membuat garis baru. Nah, kayak gitu. Kemudian kita menampilkan dari nilai yang variabel B. Bener nggak nih kita tulisin yang kayak gini? Sama caranya cout, buka siku, kemudian tanda petik 2. Kemudian misalnya kita mau menampilkan nilai variabel B ya. Nilai B adalah, kemudian buka siku lagi, ini merupakan nama variabel. Misalnya nama variabelnya yang kita mau tampilin itu B, kemudian buka siku lagi, kemudian kita tulis endline. Endline itu buat membuat garis baru, biar dia nggak tabrakan. Udah, yang kedua, kemudian yang di sininya, yang ketiga itu adalah kita mau menampilkan bahasa, di sini variabel C, cout, buka siku, tanda petik 2, nilai dari variabel si C kan, adalah, nah kemudian buka siku lagi, nah kita mau ambil dari variabel si C kan, jadi kita tulis C,
buka siku, kemudian isi dengan terakhirnya n-line buat membuat garis baru. Nah, dan untuk yang keempat, kita mau menampilkan variabel dari si nama n ini. Berarti sama si out, buka siku, tanda petik 2, nilai nama adalah. Nah, kemudian kita ikuti dengan buka siku, kemudian isi dengan tadi nama variabelnya itu kan nama. Nah, nama. Kemudian buka siku lagi, terus n-line biar dia membuat garis baru. Jangan lupa pakai tanda titik koma. Oh iya, tadi kita belum memberikan nilai dari si boolean. Nah, ini. Berarti kita tambahin aja di sini di bawahnya. Boolean itu kita tulis nama variabelnya. Tadi kan kalau misalnya boolean, di sini nama variabelnya Z. Z sama dengan, nah, isi dari si nilai boolean itu cuman boleh ada dua. Boleh ada satu, antara si true atau false. Misalnya kita isi aja true. Jangan lupa pakai tanda titik koma. Berarti kita nambahin lagi. Untuk menampilkannya, kita tambahin di sini di bawah. Untuk menampilkan dari variabel Z ini, yang tipe detail boolean, benar nggak kita penulisannya? Berarti sama kayak tadi, si out, tanda petik 2, nilai dari variabel si yang tadi, si Z, adalah, nah, buka siku, kita mau ambil dari variabel yang mana? Variabel si Z kan, si Z, terus buka siku lagi, kita ikutin dengan n-line titik koma. Nah, kalau udah kayak gini, udah semua kita bikin kode programnya. Jangan lupa untuk pengecekannya, kita klik execute. Kayak gini, terus kita klik compile and run. Nah, oh ya, karena kita belum melakukan save filenya, kita save dulu filenya. Misalnya kita mau save di mana? Misalnya kita mau save di, terserah mau di mana. Nah, jangan lupa kita tulis nama filenya. Misalnya, nama filenya itu kita tulis latihan 2. Nah, save as tipenya kita pilih yang C++ source file ini. Kalau udah, kita klik save. Nah, kita klik untuk menyimpan datanya. Kemudian kita tunggu. Nah, ini udah muncul hasilnya. Yang tadi kita tulisin. Kalau misalnya kita salah penulisannya, misalnya integer kita tulis pakai koma, itu nanti dia bakalan error. Nah, di sini kan sama nih. Untuk penulisan tipe data integer, si variabel A kan 3, dan si variabel yang B itu kan tadi itu float ya, float 4,35 sama, yang C itu kan karakter, D, dan variabel nama itu kan menghasilkan nama Dewi, dan si Z ini kan true, kan udah saya bilang tadi kalau true itu akan menghasilkan nilai 1, dan kalau misal kita tulis di sini false, maka akan muncul nilainya itu 0. Nah, gitu.